Allah. Tapi nggak tahu nanti kedengaran suaranya apa enggak. Kedengaran Pak, kedengaran. Suara videonya nanti. Pun kedengaran nih. Action. Oke. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ya. Oke, hari ini kelasnya lumayan bagus. Siapa ya ini ya? Piket siapa saja ini hari ini piket? Paling piket hari ini. Pak Hatik mungkin ya, piket hari ini. Ya itu juga bajunya perlu dicek kembali, sudah rapi semua belum? Untuk biar nanti kita pembelajaran hari ini bisa nyaman gitu ya. Oke anak-anakku sekalian, ini kita melayakan hari ini kita akan mempelajari pelajaran Quran hadis terkait bab 7 ya. Ini sebelumnya anak-anak sekalian sudah tahu apa belum ini terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Coba apa sih yang dimaksud Quran hadis itu sebagai pedoman hidup? Ada yang coba bisa tahu? Mungkin Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran ini sebagai petunjuk Bapak, petunjuk bagi umat Islam supaya dalam perjalanan hidup tidak tersesat gitu. Weh, pinter sekali nih. Oh iya, ini anak-anakku ya, karena ini apa namanya? Kalian kan ini pelajaran tahun ajaran baru ya, itu Pak Bahar tadi luar biasa sudah menyebutkan. Ini sudah pada bisa baca Al-Quran atau belum? Sudah Bapak. Sudah semua ya? Sudah bisa baca Al-Quran semua ya? Sudah. Bisa, tapi ada yang kertal-kertul. Oh begitu, iya yang masih kertal-kertul. Coba kalian juga, kan di rumah ada ustadz, ada guru-guru. Silahkan dipelajari kembali ya Al-Qurannya. Ya anak-anakku sekalian, ini terkait dengan Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup. Ini kenapa penting sekali bagi kita ya, karena Al-Quran dan hadis ini memang segala aktivitas kita ya, ini harus disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya begini, anak-anak ini setiap hari sholat apa tidak? Sholat ya, terus kemudian anak-anak sholat ya, anak-anak kemudian kalau sholat itu yang apa namanya, yang merintah siapa itu? Apa yang merintah sholat? Kenapa kalian sholat? Perintah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Al-Quran dan melalui Al-Hadis ya, melalui lewat Nabi Muhammad penjelasan-penjelasannya itu. Jadi kenapa kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis? Ya contoh, kenapa kita melaksanakan sholat, kenapa kita melaksanakan zakat, puasa, itu merupakan apa pekerjaan atau aktivitas yang diperintah oleh Al-Quran dan hadis. Itu maksud dari kenapa kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke anak-anak ya, di samping itu kita juga kalian ya ini harus merasa bersyukur ini. Kenapa kalian tidak memilih SMP ya? Kenapa kalian milih madrasah? Ini luar biasa bagi kalian ya. Jangan sampai dikira kalau sekolah madrasah itu nanti tidak bisa berkompetisi di dunia luar ya.
Pendidikan madrasah di samping kalian nanti dapat ilmu agama yang lebih luas, juga nanti kalian akan mendapatkan agama bekal untuk akhirat itu ya. Kita selalu pingin ya segala aktivitas cita-cita kita ini kita kejar terus ya, jangan sampai kita tidak bisa mengejar atau jangan sampai kita malas di dalam belajar. Oke, nah ini contoh Pak Guru ini punya suatu gambaran bagaimana kita ya mengejar mimpi. Coba ini bisa di anu apa enggak ya, ini kita amati coba ya, suaranya kedengeran enggak anak-anak? Enggak, Pak. Jelas sekali, mantap. Enggak ada. Gambarnya ada, suaranya enggak ada. Oh, sudah ada, Pak. Ada ya? Ada, sudah. Coba kalian amati ya, ini maksudnya gimana? Tuh. Nah ini kira-kira ya kalian sekolah harus punya pembekalan yang komplit, lengkap gitu ya. Ini adalah bagaimana dia ingin mengejar suatu cita-cita gitu kan. Coba kalian amati nanti hasilnya, pendapatnya kayak apa. Gak ada suara nih kok. Nggak ada suaranya ya, nggak dengaran. Suaranya kedengaran enggak? Anak-anak? Enggak kedengaran, Pak. Juga nggak ada suaranya. Biar ada suaranya gimana ini Bapak? Gambarnya aja enggak apa-apa. Gambarnya ya. Oke, ayo coba Pak Hadik atau Pak siapa disimpulkan apa kira-kira gambaran motivasi itu? Ada yang tahu? Ayo disimpulkan. Keinginan kuat untuk meraih sesuatu, tetapi jalannya adalah terjal. Wah, bagus sekali. Wah, luar biasa ini Pak Hak. Ya, terus ada lagi yang lain. Coba silakan saja keluarkan pendapat. Tidak ada masalah. Salah nggak apa-apa. Saya Pak Roni. Ya, monggo Pak Darwanto. Perjalanan hidup kadang tak semulus yang diperkirakan. Iya. Akan tetapi Wah. dengan tujuan yang kuat pasti sampai tujuan. Wah, luar biasa ini ya. Makasih Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Darwanto atas
apa namanya, kesimpulan ya dari video yang ditonton kalian ini adalah apa namanya, menggambarkan bagaimana ya sebenarnya kita itu punya suatu kekuatan yang luar biasa ya. Tadi kalian lihat bagaimana seorang punya cita-cita kemudian membawa sebuah peralatan ya lengkap ya, tetapi ternyata di tengah jalan itu dia itu ternyata dirinya sendiri menyadari bahwa kukunya saja itu mampu untuk apa namanya, mencakar, dan tanpa alat yang tadinya bawa itu apa namanya, pukul ya. Kalau di tempat kalian apa itu namanya? Martel ya, martel itu tadinya. Ternyata itu juga jika tidak berfungsi ya, malah dia punya kekuatan sendiri yang mana dia bisa melangkah sampai ke atas. Tapi sayangnya ya, di ujung terakhir itu saking sudah tahu potensi dirinya luar biasa, kemudian merasa sombong ya. Kemudian begitu sok-sokannya main-main, ternyata kesombongan itulah yang menghancurkan cita-citanya. Itu ya. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh apa tergantung dengan orang lain, tapi kita punya kekuatan sendiri dan kita pasti bisa selama kita terus mau belajar. Begitu anak-anak ya. Nanti akan Pak Guru perlihatkan lagi bagaimana kita bisa mempelajari Quran hadis sesuai dengan menjalankan hidup ini sesuai dengan Quran hadis. Oke anak-anakku sekalian ya. Kemudian kita dalam pertemuan kali ini ada beberapa yang Pak Guru ingin bahas, yaitu terkait dengan materi Quran hadis. Ini bab 1, kandungan dan fungsi Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup ya. Ini kurang tulisannya. Kemudian Pak Guru nanti ingin kalian ini bisa membaca, baik itu nanti membaca buku paket ataupun literasi lain yang bisa kalian baca ya. Ada juga nanti yang bisa dihafal, kemudian setelah itu nanti kita diskusi, tanya jawab, menganalisis, kemudian menugaskan. Nah, kemudian sebagai keterampilan ya, atau nanti kalian ada hal-hal yang perlu dipraktekkan atau mau didemonstrasikan, biar kalian nanti bisa punya pikiran kritis, berkomunikatif, berkolaborasi dan seterusnya. Nah, untuk bab 1 ini memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Tadi sudah Pak Guru bilang bahwa Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman hidup yang harus kita benar-benar pegang teguh ya. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak mungkin bisa melakukan atau selamat dari dunia ini ya, bahkan sampai ke akhirat tanpa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Logikanya begini anak-anak ya, kalau anak-anak ini beli HP ya, atau anak-anak beli motor, ini biasanya oleh pabrik dikasih apa? Buku panduan. Buku panduan ya, betul ini. Apa sih tujuannya buku panduan? Coba ada yang bisa menjelaskan? Untuk merangkai atau mengetahui penggunaannya. Oke, baik sekali. Ada yang lain? Buku panduan. Agar tidak tersesat, Pak Guru. Oh, begitu. Bagus sekali. Iya. Ya, jangan sampai nyetater motor pakai linggis gitu ya, kira-kira begitu. Iya. Nah, ya, pokoknya ya nanti biar misalkan beli motor dikasih buku panduan, dibaca buku panduannya ya. Ini kata buku panduan, ini kalau mau jalan dicek banyak ya, atau dicek rantainya, jangan-jangan rantainya sudah diambil si sulam ya gitu kan. Wow, ternyata di starter enggak jalan kan gitu. Karena apa? Rantainya sudah dilepas. Lah itu tujuannya buku panduan adalah agar barang tersebut dioperasikan sesuai dengan apa atau petunjuk dari
pembuatnya, yaitu dealer ataupun yang lainnya. Nah, begitu pula dengan Al-Quran dan hadis, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian. Al-Quran dan hadis ini adalah buku pedoman kita. Ya. Kenapa demikian? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibekali Al-Quran, kemudian ada juga Al-Hadis. Ini fungsinya untuk apa? Agar kita sesuai dengan keinginan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keinginannya? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, bahwa tidak diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, itu ya. Anak-anakku sekalian, itu fungsi dari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, hari ini kita akan membahas, ya, ini membahas terkait kompetisi dasar yang harus kalian capai, ya. Ini ada satu, memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Dua, mempraktikkan cara hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tiga, menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Ini hal-hal yang Pak Guru inginkan agar kalian bisa mencapai pada indikator, ya, untuk bisa menyimpulkan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia, kemudian menganalisa kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia, membuktikan cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pak Guru tadi sudah bilang, kalau kita setiap harinya tentu harus sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian menunjukkan perilaku orang-orang yang mencintai Al-Quran. Begitu anak-anakku, ya. Kalian hari ini sudah mulai belajar terkait dengan pelajaran Al-Quran hadis. Tentu Pak Guru ingin setiap kehidupan, setiap aktivitas ini harus disesuaikan dengan perintah Al-Quran dan hadis, gitu. Nah, contohnya begini anak-anakku, ini kadang-kadang kalian itu sebenarnya sudah luar biasa melaksanakan suatu kegiatan ibadah, tetapi kadang-kadang kalian lupa, ya. Kalian lupa. Contoh begini, mulai hari ini, mulai besok, nanti anak-anakku kalau mau sekolah, ya, itu sudah dimulai dari rumah, diniatkan. Niat untuk apa? Mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan. Lah kadang-kadang kan anak-anak semua kan tidak niat, ya. Apa niat semua? Kalau sekolah ada niat enggak? Nggih, Pak. Niat untuk mencari ilmu. Nggih. Ya niat, Pak. Nah, begitu betul. Iya, Pak Yai. Harus niat, ya. Kita niat mencari ilmu, Pak. Nah, itu apalagi jangan sampai sekolah ini hanya pengen dapat sangu. Kalau ndak sekolah kan ada dikasih sangu oleh ibu bapak lah. Mending sekolah, jangan begitu. Perbaiki niat, ya. Kenapa? Kalau kita niatnya baik, berarti secara otomatis kita juga akan mendapatkan kebaikan. Apalagi mencari ilmu, ya. Rasulullah juga bersabda, ya, utlubul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Mulai kapan? Ilal mahdi ilal lahdi, ya, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari kandungan sampai ke liang lahat. Nah, ini juga anak-anakku, ya, di dalam mencari ilmu kalian ini sudah menjadi orang yang luar biasa. Kenapa demikian? Dalam sebuah kitab juga dijelaskan bahwa mencari ilmu itu lebih baik dari 1000 rakaat. Kalian pernah enggak melaksanakan sholat 1000 rakaat? Jangankan 1000, ya, 4 rakaat barangkali sunnah belum pernah. Ada yang pernah? Ini anak-anak semuanya. Pernah sholat 1000 rakaat? Belum, Pak. Nah, itu makanya
Padahal untuk mencari ilmu kalian berangkat dari rumah kemudian sampai ke sekolah ini sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari 1000 rakaat. Lah, hal ini biasa atau sering kita lakukan asal anak-anakku sekalian selalu ingat ketika mau sekolah harus diniatkan pada yang namanya mencari ilmu, yaitu menghilangkan kebodohan. Oke anak-anakku, coba kalian lihat ini terkait dengan apa namanya bagaimana sih kita mencari ilmu gitu kan, mencari ilmu dan belajar Quran hadis. Ini ada Pak Guru kasih apa namanya keutamaan ya hidup dengan Al-Quran atau termotivasi dengan Al-Quran. Coba kalian nanti bisa pahami. Ini ada sebuah kisah nyata ya, ceritakan oleh seorang khatib. Suaranya kedengaran enggak anakku? Masih belum ya? Ya tak bacakan wis. Enggak apa-apa. Ya, ini oleh ayahnya ya di sayang suaranya enggak kedengaran. Kalau suaranya kedengaran bagus sekali ini. Mikrofonnya jenengan dicabut coba, Pak. Handset? Ya. Saya pakai dua ini, Pak. Yang YouTube-nya itu dikerasin suaranya.
Halo, Pak Diem. Ya. Itu ya anak-anakku. Lagi dengarkan dulu. Nah, itu kalian bisa melihat bagaimana gambaran pentingnya kita memahami atau Al-Quran ini ternyata bukan hanya untuk di dunia saja, terus kemudian bagaimana kalian bisa terinspirasi ya. Harapan dari kalian punya inspirasi dari sini. Mungkin ada yang punya inspirasi dari video tadi, akan lebih giat membaca Al-Quran atau gimana, coba ada yang terinspirasi nggak ini dengan video tadi? Sudah pada ngantuk? Belum, Pak. Belum. Iya. Sudah pada ngantuk ya. Ini ada yang terinspirasi mungkin? Ya, terinspirasi. Pak Roni, mungkin ada inspirasi dari video tadi? Baru ini Pak, tadi ke belakang dulu ke toilet Pak. Waduh, ini gimana ini? Ya. Blorot. Iya ya, itu bagi anak-anak, itu maksudnya adalah bagaimana seorang meskipun dia orang kaya raya ya, terus kemudian ternyata dia butuh juga ya ketika anaknya ini tanpa dia sadari sudah bisa menghafal Al-Quran, sudah bisa memahami Al-Quran ya, yang selama ini dia tidak memandang remeh, itu ternyata sungguh mulia anak tersebut. Ternyata cita-citanya itu luar biasa, ingin mengasih mahkota kepada kedua orang tuanya kelak di akhirat. Wah, ini luar biasa bagaimana kita bisa memedomani Al-Quran. Ya, Al-Quran sendiri adalah syafaat ya, untuk menyafaati ya. Oke anak-anakku, ini juga kita sudah siapkan materi terkait dengan Al-Quran dan hadis ya. Materi Al-Quran dan hadis ini sebelumnya kita juga ini dulu, coba kalian baca ya literasi ini, bagaimana kalian juga akan memahami ini, biar kalian paham terkait dengan apa yang kita nanti akan pelajari bersama. Oke, coba difahami. Pak Roni mungkin bisa dibacakan ilustrasi pertama, Pak. Ilustrasi kurang besar ya Pak. Kurang besar ya? Iya, diperbesar Pak. Bisa, Nanti. bisa Pak, juga bisa. Nah ini ya mending. Ya. Ilustrasi 1, keluarga Pak Dar. Apa ini ketutup? Ketutup. Pak Darmawan. Pak. Itu di apa ini? Nah, diklik itu ini ya? Ya. Oke. Keluarga Pak Darmawan terdiri dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Keduanya tidak pernah membantah ayah dan ibunya, apalagi membentaknya. Begitu pula Pak Darmawan dan istrinya sangat mencintai kedua putranya, membimbingnya dan selalu mengingatkan jika mereka bersalah dengan penuh bijaksana dan tetap berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Keluarga mereka menjalankan kehidupannya dengan damai dan penuh kebahagiaan. Meski beberapa kesulitan mereka alami, namun dengan ketakwaan penuh mereka dapat melaluinya dengan lancar. Nah, itu ilustrasi pertama. Kemudian ilustrasi kedua. Lanjut. Siapa?
Ya, yang baca lanjut apa ada yang lain mau baca? Anak-anak yang lain. Sudah beberapa hari ini Arman tidak pulang ke rumah. Arman merasakan bahwa ayah ibunya tidak menyayanginya karena mereka terlalu sibuk dalam urusan pekerjaannya. Hingga akhirnya ayah dan ibunya mendapatkan berita penangkapan Arman oleh kepolisian karena ia terlibat pengedaran narkoba. Karena merasa benar, ayahnya menyalahkan ibunya yang dirasa tidak memperhatikan anak, begitu pula sebaliknya. Sehingga kasus Arman menjadikan hubungan ayah dan ibunya memburuk dan akhirnya mereka bercerai. Oke, dari ilustrasi tersebut, ayo apa yang kira-kira ilustrasi pertama? Kenapa Pak Darmawan ini dan keluarga bisa bahagia? Coba yang gampang saja. Karena mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis dan menjadi pedoman untuk hidupnya. Iya, itu diantaranya ya. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah akan bahagia, akan selamat semuanya itu ya. Kemudian ilustrasi kedua ini dari Pak Roni, mungkin ada tanggapan terkait ilustrasi kedua. Ya, kenapa si Arman ini tidak betah di rumah ya, kemudian ditangkap polisi? Karena Arman tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam hidupnya. Betul, maka itu ya anak-anak semuanya, kita harus selalu memedomani Al-Quran kapanpun, dimanapun ya. Baik itu sebagai pribadi ya, maupun sebagai keluarga, sebagai anak dari bapak ibu, ataupun sebagai warga negara ya. Kita harus selalu memedomani Al-Quran dan hadis untuk setiap aktivitas kita. Jadi kita nyaman, tidak merasa takut ada polisi, ada lain sebagainya karena terkait dengan pelanggaran yang kita lakukan karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke, ini kita fungsi hadis ya, biar cepat. Ini menetapkan dan memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Oke, ini nanti anak-anakku sekalian, oke, silahkan membentuk kelompok dulu. Oke, membentuk kelompok ya. Tadi ada kelompok Garuda, ini sekarang kita buat kelompok apa ya? Ya, kelompok 1, 2, 3 wis. Ini cara ngecilnya gimana, Pak? Pencet 2 kali, Pak. Nggak bisa. Cancel. Oke, ya. Ya, monggo. Tadi kita sudah sampai ke ini aktivitas kelompok ya. Coba bagilah kelas kamu menjadi beberapa kelompok ya dengan anggota 3 atau 4 orang. Ini nanti kalian berkelompok ya. Kemudian carilah contoh peristiwa. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan apa itu Al-Quran, apa itu hadis, itu ya. Kemudian ini nanti kalian coba cari contoh peristiwa yang menunjukkan perkataan, perbuatan, dan takdir Rasulullah ya. Terus kemudian kalian masukkan pada jawaban berikut ini nih ya. Silakan nanti Pak Ketua ini dibagi kelompok dulu ya. Monggo ini dibagi. Sudah semua kelompok kebagian? Sudah, oke. Kerjakan. Ya, oke, silahkan mulai dikerjakan ya. Contoh-contoh dari hadis itu, apa sih yang dimaksud perkataan, perbuatan, kemudian takrir, ya, sifat imam. Coba dicari, monggo. Nanti bisa dijawab setelah 5 menit ya, cukup ya. 20 menit wis. Biar agak lama. Yang penting jangan ngerjakan sembarangan.
Ya silahkan dicari. Oke, sudah saya kira anak-anak. Silahkan untuk ketua kelompok bisa menjelaskan atau mendemonstrasikan di depan teman yang lain biar nanti teman yang lain bisa menanggapi dari apa pendapat kelompok satu ke kelompok yang lain dan sebaliknya, gitu ya. Coba dari kelompok satu, Pak Zainal mungkin bisa terlebih dahulu mempresentasikan. Atau kelompok dua dulu enggak apa-apa wis. Yang sudah. Pak Hatik, yo. Mana Pak Hatik? Kelompok dua. Belum ya? Oh ya wis. Pak Bahak kelompok tiga, gimana? Tulisannya kurang jelas apa ini ya? Oh gitu ya. Kurang jelas, Pak. Tulisannya kurang jelas, kurang besar. Oke. Perilaku Rasulullah perkataan. Ya, perilaku Rasulullah yang dimaksud perkataan, yang dimaksud perbuatan, yang dimaksud takrir, ini sifat himmah ya. Oke. Yang sudah silahkan maju dipresentasikan, nanti biar kelompok lain bisa menanggapi terkait dengan masalah tersebut. Ya. Ini contoh Pak ya, contoh gitu ya. Contohnya. Ya, oke. Ya bisa disebutkan juga. Kelompok tiga, siap. Ya. Coba perkataan contohnya Nabi perkataan adalah tentang masalah niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus ada niatnya. Perbuatan Nabi yaitu berupa Nabi mempraktekkan sholat ketika ada keumuman di dalam Al-Quran berupa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arrokiin. Kemudian Nabi memperjelas dengan adanya hadis yang berupa fi'liyah yaitu solu kama ra'aitumuni usolli. Yang ketiga adalah takrir. Takrir itu ketetapan Nabi. Contohnya adalah ketika Nabi sedang sampai di hewan yang namanya dob. Kalau Indonesia itu biawak lah, katakan demikian. Kemudian Nabi dikasih, Nabi tidak menerima, tetapi beliau juga tidak tidak menghalalkan juga tidak mengharamkan, tapi mempersilahkan untuk memakan. Tapi Nabi tidak mau makan dengan alasan karena itu tidak ada di daerah beliau. Itu Pak. Ya. Terus sifat himah gimana? Ada tanggapan? Himah yang lain. Ganti kelompok saya yang lain, gantian. Oke, coba yang lain ditanggapi. Pak Harisin barangkali ini. Ditanggapi silahkan. Ya, cocok Pak, setuju. Oh ya, ada yang kreatif lagi ini. Barangkali Pak Hatik, Pak Roni punya argumen lain. Yang sifat dan himah belum paham Pak Guru. Yang sifat, yang perkataan, perbuatan, takrir. Bawahnya takrir. Ya. Sifat atau himah itu ya. Mungkin sifat itu sifat Rasulullah, pemaaf, dermawan, masuk enggak Pak? Coba Pak Roni ada tanggapan? Lagi balas chattingan ya Pak Guru. Itu ya apa yang dikatakan Pak Paha itu tadi betul ya, perkataan segala apa yang dikatakan oleh Nabi itu juga merupakan sebuah sunnah atau hadis, kemudian perbuatan demikian sudah dijelaskan, kemudian takrir ya, apa yang terjadi pada sahabat zaman itu yang dijelaskan juga sudah benar. Nah, ada sifat atau himmah ya, pada suatu ketika Nabi juga ada keinginan tetapi belum tersampaikan sehingga beliau sudah meninggal gitu. Tapi keinginan itu sudah diketahui. Nah, ini termasuk sifat atau himmah ya, ketika puasa bulan tanggal 9 bulan Muharram itu kan termasuk begitu. Ya, dipahami anak-anak? Oleh tanya Pak Guru,
Iya, silahkan ditanya. Ini menjelaskan tentang hadis, kemudian ada sunnah. Iya. Saja, apa bedanya hadis dengan sunnah, Pak Guru? Hadis dengan sunnah sebenarnya hadis dan sunnah ini hampir sama ya, sinonim. Bisa dikatakan samalah, katakan begitu. Begini anak-anak, jangan dulu. Ya barangkali ada yang mau menjawab. Ini anak-anak semuanya yang di sini barangkali menjawab. Ya, ada Manto? Hah? Ya masuk Pak. Ya silahkan. Gini Pak, ini materinya kelihatannya teman-teman sudah paham. Ini perut saya sudah keroncongan, teman-teman di luar sudah istirahat Pak. Oh begitu ya. Betul. Jam berapa Pak istirahatnya ya? Iya betul. Oh ya ini sudah Guru jamnya asik sudah menerangkan jadinya lupa sudah Cuma- istirahat Pak Guru. Iya jamnya sudah habis. Oke, mohon maaf ya Bapak Guru, anak-anakku semuanya. Yaitu ya nanti kita besok Pak Hadik kita besok ketemu lagi di lain jadwal. Ada PR anak-anakku sekalian. Nanti dicatat ya. Siap. Ini PR-nya. Ya, ini PR. Siap, Pak. Oke, coba kalian ya ditulis ini. Kelihatan ya? Oke, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, dalam keluarga Pak Imam sering sekali anaknya berbuat masalah di lingkungannya. Akan tapi istrinya selalu melindungi anaknya ketika melakukan masalah, sehingga seringkali menimbulkan masalah antara Pak Imam dan istrinya. Sebagai suami, Pak Imam merasa bertanggung jawab. Itu ya. Nanti dicatat ya. Ini model soal hot itu. Oke, anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini karena teman-teman yang lain sudah pada istirahat, barangkali juga kita perlu istirahat. Kesimpulan, monggo disimpulkan anak-anak semua. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ya, Al-Quran dan hadis adalah merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum, sehingga bagi umat Islam harus selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu anak-anak, ingat kita selalu harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis kapanpun, dimanapun, dan waktu dengan siapapun. Itu oke anak-anakku, terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Guru mohon maaf atas segala kurangan ya. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.